dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Di kota Tangerang, banjir bukan lagi kejadian yang mengejutkan. Setiap musim hujan datang, cerita yang sama kembali terulang. Air masuk ke rumah, jalanan lumpuh, aktivitas terhenti, dan masyarakat hanya bisa bertanya, sampai kapan ini terus terjadi? Wilayah seperti Priuk, Ciledug, hingga Cibodas kerap menjadi titik rawan banjir. Dalam beberapa kasus, genangan bisa bertahan berhari-hari dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ini bukan sekedar persoalan hujan deras, ada persoalan yang lebih dalam tentang bagaimana kota ini dikelola. Untuk memahami banjir di Tangerang, kita harus melihat akar masalahnya secara lebih jujur dan menyeluruh. Pertama, tekanan curah hujan dan perubahan iklim. Intensitas hujan yang semakin tinggi dalam waktu singkat membuat sistem drainase kewalahan. Air datang lebih cepat daripada kemampuan kota untuk mengalirkannya. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrim saat ini. Kedua, kapasitas dan kualitas drainase yang tidak memadai. Banyak saluran air di Tangerang yang sudah tidak berfungsi optimal, baik karena penyempitan, sedimentasi, maupun tersumbat sampah. Masalahnya bukan hanya teknis, tetapi juga soal perawatan yang tidak konsisten. Drainase yang seharusnya menjadi jalur utama aliran air justru berubah menjadi titik penyumbatan. Ketiga, meluapnya Sungai Cisadane dan anak sungainya. Sebagai salah satu sungai utama, Cisadane memiliki peran besar dalam sistem hidrologi Tangerang. Ketika debit air meningkat, wilayah di sekitarnya langsung terdampak. Namun, persoalannya tidak berhenti di situ. Pendangkalan sungai dan penyempitan bantaran memperparah kondisi saat air meluap. Keempat, alih fungsi lahan yang masif. Perkembangan kota yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan lingkungan yang matang. Lahan yang sebelumnya menjadi daerah resapan air berubah menjadi kawasan permukiman, industri, dan jalan beton. Akibatnya, air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir dan menumpuk di permukaan. Kelima, perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Masalah klasik yang terus berulang, membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk di saluran air mempercepat terjadinya penyumbatan. Ini bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga soal kesadaran kolektif yang masih rendah terhadap dampak jangka panjang. Jadi, banjir di Tangerang bukan sekedar bencana alam, melainkan hasil dari akumulasi masalah struktural dan perilaku. Namun, banjir bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Ada langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Pertama, revitalisasi dan normalisasi sistem drainase. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas drainase yang ada. Tidak cukup hanya membersihkan, tetapi juga memperbesar kapasitas, memperbaiki desain, dan memastikan aliran air berjalan tanpa hambatan. Perawatan rutin harus menjadi prioritas, bukan hanya respon saat banjir terjadi. Kedua, pengelolaan sungai secara terpadu. Normalisasi Sungai Cisadane harus dilakukan secara konsisten, termasuk pengerukan sedimentasi dan penataan bantaran sungai. Selain itu, perlu pengawasan ketat terhadap bangunan liar di sekitar sungai yang mempersempit aliran air. Ketiga, reformasi tata ruang kota. Pembangunan harus dikontrol dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Daerah resapan air harus dilindungi, dan ruang terbuka hijau perlu diperluas. Tanpa itu, setiap pembangunan baru justru akan menambah risiko banjir di masa depan. Keempat,
tegas dan efektif. Edukasi saja tidak cukup, perlu ada sistem yang memastikan sampah dikelola dengan baik, mulai dari fasilitas, pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Perubahan perilaku hanya bisa terjadi jika didukung oleh sistem yang kuat. Kelima, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Mitigasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga manusia. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang langkah evakuasi, penyelamatan barang, hingga penanganan pasca banjir. Dengan begitu, dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Keenam, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerjasama yang konsisten antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Mitigasi yang efektif bukan hanya tentang mengurangi banjir hari ini, tetapi mencegahnya menjadi lebih buruk di masa depan. Banjir di Tangerang bukan takdir, ini masalah yang bisa diselesaikan. Jika kita serius, perubahan dimulai dari kita semua.